Rabu 28 April 2021, Arwan Koti duduk di kursi pesakitan lantaran laporannya yang dianggap palsu oleh Bambang Priyono dengan dugaan telah memberikan keterangan atau laporan palsu. Pada tanggal 16 Mei 2019 lalu, Arwan Koti telah membuat laporan di Polda Metro Jaya sehubungan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Bambang Priyono dan Teresia Dewi Anggraini dari PT Indotruk Utama. Atas dasar surat ketetapan STAP 244 tanggal 31 Desember 2019, penyidik Polda Metro Jaya telah menghentikan penyelidikan laporan Arwan Koti. Dihentikannya laporan itu, pada saat proses penyelidikan, laporan tersebut dianggap laporan palsu oleh terlapor Bambang Priyono sehingga Arwan Koti dilaporkan balik atas tuduhan laporan palsu. Persidangan, jaksa tidak bisa membuktikan dan memang buktinya lemah, diawali dari sesuatu yang salah yaitu penyelidikan sehingga klien saya menjadi terdakwa. Harapan saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini hakim memutuskan melepaskan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Saya sebagai korban di sini, tadi saya juga sudah meminta kepada majelis hakim hak asasi manusia saya, yang mana saya dilaporkan saya sudah difitnah oleh saksi korban bahwa dalam tahap penyelidikan dan bidang penyidikan, dan ini adalah bukti-bukti fakta-fakta yang dikumpulkan saya dalam fakta persidangan ini, dan mohon akan dilanjutkan. Itu saja. Oke, sudah Bang. Makasih Bang. Kami menganggap seperti yang rekan kami katakan tidak mungkin lah, karena apa yang dia alami, yang dirasakan, apalagi delik aduan, dia harus datang ke persidangan, dan kami juga nggak paham ini. Seperti tindak pidana yang pada yang lainnya umumnya biasanya saksi korban selalu dihadirkan, ada apa? Ada apa? Kita nggak tahu nih kepentingan siapa nih doanya nih. Kami cuma hanya beranggapan bahwa loh, di perkara-perkara lain tuh bisa gitu loh. Jangankan seperti ini, ada juga perkara yang hanya saksi verbalisasinya dihadirkan dalam persidangan, penangkap dihadirkan, tapi bisa perkaranya. Tidak boleh seperti itu. Kami beranggapan tidak boleh seperti itu. Harus jelas antara material dan formalitas jelas. Keterangan saksi-saksi tadi hanya lisan atau disampaikan bukti-buktinya, Bang? Ada buktinya atau tidak lihat? Kalau untuk bukti-buktinya kan, kalau dalam berkas kan mereka hanya membuktikan bahwa ini loh penyidikan, tapi kan tidak, kita serta-merta kita percaya, kita harus dibuktikan dulu dalam persidangan. Semua harus dibuktikan dalam persidangan. Jadi gini, saya tambahin Bang ya. Tadi setelah saya melihat surat sakit itu, tertulis itu tanggal 26 berarti 2 hari yang lalu. Sekarang tanggal 28, berarti 2 hari yang lalu. Itu sampai tanggal 9 bulan depan. Yang jadi pertanyaan begini, kemarin kan mereka sudah bilang sakit gitu loh, pertama. Surat yang sekarang ini untuk tanggal 26, sedangkan seminggu yang lalu itu jaksa penuntut umum mengatakan bahwa suratnya akan saya mintakan, dan sekarang suratnya itu sedang dimintakan. Tadi saya lihat tanggal 26. Ya kami mah ya hanya bisa menduga-duga sih. Begitu loh Bang. Ada apa ini seperti rekan saya bilang tadi? Apakah What's wrong gitu? terus harapan Abang ke depan? Bang, konfirmasi Bang, terkait sidang dugaan kriminalisasi Bang, yang jaksa tidak bisa menghadirkan saksi korban. Menurut pendapat Abang bagaimana? Terima kasih ya sebelum rekan media nih. Pertama, kita minta sebenarnya sangat keberatan dengan tidak dihadirkan saksi daripada pelapor ini dan sekaligus korban, yaitu Bambang Priyono. Sebenarnya kalau dia hadir itu dapat mengoreksi semua dan dapat membuat terang benderang. Tapi yang kami mau simpulkan begini, kenapa seorang pelapor itu tidak hadir gitu loh, sedangkan dia merasa dirugikan gitu. Apalagi ada pencemaran nama baik 317, itu syarat suatu pencemaran itu yang mencemarkan itu harus hadir, karena hanya dia yang tahu, subjektif dia lah, kata-kata mana yang dirugikan atau apa yang membuat dia rugi gitu loh. Begitu Bang. Jadi dalam bagian sedikit Bang, yang namanya saksi pelapor yang paling utama adalah dugaannya ini kan aduan Bang.
Kenapa dibilang miliknya adalah aduan? Karena seperti yang rekan saya katakan, harus bisa dibuktikan apa sebenarnya yang dikatakan bahwa merugikan si korban. Yang paling kedua adalah kenapa si korban sebagai pelapor tidak bisa dihadirkan. Sudah beberapa kali dinyatakan oleh kami kuasa hukum, akan tetapi tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Hari ini kami dengan bersama tim coba mengajukan bagaimana caranya menghadirkan si pelapor atau si korban. Ya caranya salah satunya ya bagaimana caranya kita gunakan ITE dengan cara conference kan seperti itu kan nggak serta merta langsung dikatakan dia tidak hadir berarti tidak boleh, sudah selesai tidak bisa, kan ada upaya-upaya lainnya. Artinya dalam perkara ini supaya jelas secara material terang benderang bahwa betul atau tidak. Betul. Yang kedua, dalam persidangan tadi pun kita coba untuk memintakan kepada rekan jaksa penuntut umum gimana bukti surat ketetapannya. Padahal di diktum di atas paling atas saja sudah tertulis bahwa penghentian penyelidikan. Ingat, karena perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan itu beda, jauh beda. Kalau menurut kami sebagai kuasa hukum, dugaan kriminalisasi terhadap seseorang yang dalam hal ini adalah Renjani ini terlalu kental sekali. Jadi jangan sampai kalau memang kita ingin buka perkaranya secara objektif lah. Yang paling utama, bagaimana mungkin perkara bisa nanti PP 21 kalau buktinya tidak dicermati terlebih dahulu. Itu saja kalau begitu. Buser Bayangkara TV melaporkan dari Jakarta Selatan.